Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti ini kalian bisa menyaksikan ya video pembelajaran mengenai cermin lengkung ya. Kalau pada sebelumnya sudah belajar video pembelajaran mengenai cermin datar ya. Nah, apa saja yang termasuk cermin lengkung itu? Nah, sebelum masuk ke cermin lengkung ya, tujuan pembelajarannya ini nanti adalah yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin lengkung, dapat menganalisis pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini ada dua ya, ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti di pojokan tikungan ya, itu kan ada seperti kaca cembung gitu ya, bukan kaca ya, cermin cembung ya. Kemudian seperti parabola, nah itu kan cekung ya tentunya. Jadi cermin lengkung ini ada dua, ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Nah, baik, mari kita pelajari bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung. Nah, cermin cekung ini adalah cermin lengkung dengan lapisan mengkilap pada bagian dalam ya. Nah, bersifat mengumpulkan cahaya. Bersifat mengumpulkan cahaya. Jadi ketika ada sinar datang, dia akan dipantulkan ya, sesuai dengan sifat dari cahaya. Ketika mengenai suatu dinding permukaan, dia akan dipantulkan ya. Nah, ini sinar datang, ini dipantulkan melalui titik F. Nah, titik F ini itu adalah titik fokus. Nah, jadi cermin cekung ini sifatnya mengumpulkan cahaya ya, atau istilahnya ya, konvergen ya. Cermin cekung atau konvergen disebut konvergen karena mengumpulkan cahaya. Nah, bagian-bagian dari cermin cekung seperti ini ya. Nah, bagian-bagian pada cermin cekung seperti ini. Nah, yang ditunjuk ini adalah vertex ya. Nah, vertex ini titik potong dari sumbu utama dengan titik pusat cerminnya. Kemudian ada F besar, ini adalah titik api atau titik fokus. Kemudian titik M ini adalah pusat kelengkungan cermin ya. Nah, jarak antara vertex dengan titik F ini disebut dengan jarak fokus. Nah, sedangkan jarak antara vertex sampai titik M ini disebut dengan jari-jari kelengkungan cermin ya. Nah, panjang jari-jari kelengkungan cermin ini 2 kali jarak fokus. Misalkan jarak fokusnya 5, maka jari-jari kelengkungan cerminnya 10 ya, 2 kalinya. Nah, pada cermin cekung ini terbagi menjadi 4 ruang. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini letaknya di depan cermin. Sedangkan ruang 4 di belakang cermin. Ruang 1 itu antara titik vertex dengan sampai titik F. Kemudian ruang 2 antara titik F dengan sampai titik M.
dan lebih besar dari M merupakan ruang 3, dan di belakang cermin merupakan ruang 4 ya. Ini bagian-bagian dari cermin cekung. Nah, ada 3 sinar utama pada cermin cekung ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ya, titik F titik fokus tadi ya. Kalau titik M titik pusat kelengkungan cermin ya. Sumbu utama ini tadi yang sumbu utama. Kemudian yang B, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama ya. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin titik M akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin bola. Nah, 3 sinar utama ini nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk melukis diagram bayangan pada cermin cekung ya. Nah, bagaimana pembentukan bayangan oleh cermin cekung? Nah, misalkan benda berada pada jarak lebih dari R ya, lebih dari R. R ini jari-jari kelengkungan cermin ya. Tadi panjang dari titik vertex sampai titik M ya. Nah, kalau benda berada pada jarak lebih dari R, berarti bendanya ada di ruang 3 ya. Nah, bendanya ada di ruang 3. Nah, cara melukis pembentukan bayangan kita bisa menggunakan 3 sinar istimewa tadi ya, minimal 2 lah ya. Nah, misalkan ini bendanya, kita ambil titik yang di atas saja ya, titik yang di atas kita ambil ya. Kemudian kita lakukan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita ambil sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari pantulan tadi akan terbentuk perpotongan. Nah, perpotongan inilah nanti sebagai indikator bahwa bayangannya ini berada di sini ya. Jadi ketika benda berada di ruang 3, bayangannya berada di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Berada di mana? Berada di depan cermin. Nah, itu kalau benda berada pada jarak lebih dari R atau di ruang 3. Nah, sedangkan kalau benda berada di titik fokus atau di titik F ya. Nah, benda di titik fokus atau titik F. Nah, sama kita coba 2 sinar ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu pula. Nah, di sini tidak terbentuk potongan sinar pantulnya. Nah, sehingga ketika benda di titik fokus ini tidak terbentuk bayangan ya, atau bayangannya terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Nah, kemudian kalau benda di antara cermin dan F ya, berarti ini dia bendanya berada di ruang 1 ya. Benda di antara cermin dan F, bendanya berada di ruang 1 ya kan. Nah, kita ambil 2 sifat sinar istimewa tadi ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu pula. Nah, dari sini kita dari sinar pantulnya kita tarik garis perpanjangan. Nah, maka nanti garis perpanjangannya akan berpotongan pada 1 titik. Nah, di sini sebagai indikator tempat terbentuknya bayangan. Nah, bayangannya berarti berada di belakang cermin ini, berada di ruang 4. Sifatnya apa? Maya, tegak,
dan diperbesar ya. Nah, menurut dalil S-bag ya, jadi untuk menentukan ruang benda ruang bayangan ini bisa menggunakan persamaan seperti ini. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, ini hasilnya 5. Jadi kalau bendanya ada di ruang 3, bayangannya di ruang berapa? Di ruang 2. Kalau bendanya di ruang 1, berarti nanti bayangannya ada di ruang 4 ya. Jadi kalau dijumlah itu hasilnya 5. Nah, dalam tabel seperti ini ya, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, sifatnya maya, tegak, diperbesar, letak bayangannya di belakang cermin. Kemudian benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3, sifatnya nyata, terbalik, diperbesar, letaknya di depan cermin. Benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2, sifatnya nyata, terbalik, diperkecil, di depan cermin ya. Kalau di titik F tidak terbentuk bayangan ya. Kalau di titik M atau pusat kelengkungan cermin, bayangannya juga di titik M, sifatnya nyata, terbalik, sama besar ya. Nah, untuk menghafalkannya bisa menggunakan ini tadi dalil S-bag, ruang benda tambah ruang bayangan hasilnya 5 ya. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Nah, kalau maya pasangannya ini pasti tegak ya. Kalau nyata pasangannya ini terbalik ya kan. Kemudian untuk menentukan diperbesar diperkecil, nah dilihat posisi bayangannya seperti ini. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Nah, 4 kan lebih besar dari 1. Nah, maka sifat bayangannya diperbesar. Nah, kemudian ini benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Nah, ruang bayangannya kan lebih kecil dari ruang benda. Nah, berarti nanti sifat bayangannya diperkecil ya. Nah, itu sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Bagaimana dengan di ruang 4, Pak? Nah, tidak mungkin benda berada di belakang cermin ya. Nah, sehingga tidak ada sifat bayangannya ya. Nah, itu tadi cermin cekung ya kan. Nah, penggunaannya untuk apa saja? Nah, bisa dipakai untuk kaca rias ya kan. Nah, kemudian bisa juga dipakai pada parabola. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Cermin cekung banyak digunakan sebagai parabola karena sifatnya yang mengumpulkan gelombang. Kemudian pada teropong ya. Nah, digunakan pada teropong pantul ya. Ini sebagai pengganti lensa okuler ya. Nah, ya. Ini penggunaan cermin cekung ya. Oke, yang kedua cermin cembung. Cermin cembung ini cermin lengkung dengan lapisan cermin di bagian luar, kebalikannya ya. Nah, cermin cembung sifatnya menyebarkan cahaya. Jadi cahayanya tidak mengumpul pada satu titik potong ya. Beda dengan cermin cembung, cermin cekung tadi. Cermin cekung disebut konvergen karena mengumpulkan ya. Sedangkan cermin cembung disebut divergen ya, menyebarkan cahaya ya. Nah, jadi pantulannya dia tidak berpotongan pada satu titik karena sifatnya menyebarkan cahaya. Nah, bagian-bagian dari cermin cembung ya sama dengan bagian-bagian dari cermin cekung ya. Nah, cuma bedanya di sini. Kalau ruang 1, ruang 2, ruang 3 pada cermin cekung itu berada di depan cermin. Nah, untuk cermin cembung ruang 1, ruang 2, ruang 3 ini ada di belakang cermin. Jadi bendanya hanya ada di ruang 4 ya. Nah, bendanya hanya ada di ruang 4 ya, otomatis nanti sifat bayangan yang terbentuk ya ketika benda berada di ruang 4 ya. Beda dengan cermin cekung tadi, bedanya di sana ya. Jadi ruang 1, ruang 2, ruang 3 kalau pada cermin cembung ini berada di belakang cermin. Nah, pada cermin cembung juga mempunyai sinar-sinar istimewa ya, sama ya. Yang pertama ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ya, seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena berada di belakang cermin
posisinya ya. Jadi titik F, titik M, ruang 1, ruang 2, ruang 3 pada cermin cembung berada di belakang cermin. Nah, sehingga seolah-olah, sehingga garisnya ini kan dia putus-putus ya. Kemudian yang B, sinar datang menuju titik fokus ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, dia seolah-olah ya menuju titik fokus. Kemudian yang C, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut ya. Nah, ini 3 sinar istimewa pada cermin cembung ya. Jadi kalau garisnya putus-putus ini berarti berada di belakang cermin. Nah, bagaimana dengan pembentukan bayangan pada cermin cembung ya? Nah, karena pada cermin cembung bendanya ini hanya ada di ruang 4 saja ya. Bendanya hanya ada di ruang 4 ya kan. Bendanya hanya ada di ruang 4 ya. Ya sama seperti cara cermin cekung tadi. Sinar datang ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus ya. Kemudian sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin juga ya. Nah, sifatnya maya tegak. Nah, ini kita bisa menggunakan dalil esbab tadi ya. Jadi kalau cermin cembung benda di ruang 4, bayangannya berarti kalau ditambah 5 tambah 1 ya, berarti bayangannya ada di ruang 1. Ruang 1 kan ini di belakang cermin, di belakang cermin. Nah, sehingga sifatnya maya. Maya pasangan saja apa? Tegak. Diperbesar apa diperkecil? Diperkecil ya, diperkecil. Karena ruang bayangan berada di ruang 1, bendanya di ruang 4. Ruang bayangan kan lebih kecil dari ruang benda, sehingga diperkecil. Nah, jadi sifat bayangan pada cermin cembung maya tegak diperkecil ya. Nah, penggunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya digunakan kaca spion pada kendaraan ya, atau kaca pengintai pada supermarket kan biasanya kan ada ya di pojok-pojoknya. Kemudian kaca spion pada tikungan jalan ya. Nah, jadi karena cermin cembung memiliki sifat maya tegak diperkecil, cermin ini bisa membentuk bayangan benda yang sangat luas ya, sehingga bisa digunakan pada kaca spion kendaraan, spion tikungan jalan, kaca pengintai pada supermarket ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, persamaan pada cermin lengkung, baik cermin cekung maupun cermin cembung ya, persamaannya seperti ini ya. Nah, tadi kita mengenal ada jarak fokus, ada jari-jari kelengkungan ya, ada jarak benda otomatis ya, ada jarak bayangan. Nah, persamaan pada cermin ya, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. SO ini jarak benda, atau ada yang menyebutkan dengan S ya, sama aja. SI jarak bayangan, ada yang menyebutkan dengan S aksen. Sehingga bisa juga 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Nah, R ini jari-jari kelengkungan. Besarnya R ini 2 kali F. F ini jarak fokus. Misalkan jarak fokusnya 5, berarti R-nya berapa? 2 kali 5, 10 ya. Kemudian untuk menentukan perbesaran bayangan, ini SI/SO atau S aksen dibagi S. Atau bisa juga kalau di dalam soal diketahui tinggi benda, tinggi bayangan ya, menggunakan HI/HO. HI disebut juga H aksen, HO disebut juga dengan H. Bisa H aksen per H ya.
untuk menentukan perbesaran bayangan. Nah, catatannya di sini untuk cermin cekung F ya, jarak fokusnya ini positif. Untuk cermin cembung F ini jarak fokusnya bernilai negatif ya. Nah, lebih jelasnya pada contoh soal berikut. Nih, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Nah, dari data soal ini, nah ini diketahui apa? Nah, diketahui jarak benda S ya, 10 cm kan. Jarak fokusnya 6 cm ya, berarti kalau 10 berarti dia ada di ruang 2 ya. Kemudian yang ditanya jarak bayangan S aksen, sifatnya apa dan bagaimana gambar diagramnya ya. Nah, ini ya. Nah, kita hitung dulu jarak bayangannya pakai persamaan tadi, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya. 1/6 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen ya. Nah, ini tanda positif, di ruas kanan pindah ruas, maka nanti menjadi negatif. Nah, 1/6 dikurangi 1/10, penyebutnya kan belum sama. Kalau belum sama diapakan? Disamakan ya. 30 ya. 30 bagi 6 5, dikurangi 30 bagi 10 3, 5 dikurangi 3 2 ya. Jadi 2/30 sama dengan 1/S aksen. Nah, S aksennya dikalikan silang ya, atau dibalik langsung, 30 dibagi 2, 15 cm. Nah, untuk menghitung perbesaran bayangan, nah perbesaran bayangannya karena diketahui S aksen dan S, maka pakai yang S aksen dibagi S. 15 dibagi 10, perbesarannya berapa? 1,5 ya. Nah, bagaimana dengan gambar diagram sinarnya? Nah, gambar diagram sinarnya seperti ini. Nah, jadi bendanya berada di ruang 2 sesuai dengan dalil S-Bag tadi, maka nanti bayangannya berada di ruang 3 ya. Melukisnya bisa menggunakan diagram sinar istimewa tadi. Sinar datang sejar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar pantulannya membentuk satu potongan. Nah, ini sebagai indikator bayangannya ya. Ini berada di ruang 3 ya. Sifatnya apa? Kan di depan cermin ini, berarti nyata pasangannya apa tadi? Terbalik ya. Diperbesar apa diperkecil? Karena ruang bayangan lebih besar dari ruang benda ya, ini di ruang 3, bendanya di ruang 2, maka bayangannya bersifat diperbesar ya. Ya, sehingga sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, itu tadi contoh soal cermin cekung ya. Contoh soal yang kedua, nah, contoh soal cermin cembung. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Nah, dari sini diketahui jarak benda S ya, 10 cm. Kemudian jarak fokus, nah, R nya kan 30 cm. Tadi kan R itu 2 kali F ya, berarti F nya separuhnya R, setengah kali R, setengah kali 30, 15 cm. Ditanyakan jarak bayangan S aksen, sifat bayangan, dan gambar diagram sinar ya. Nah, jawab pakai persamaan tadi, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, karena ini cermin cembung, maka jarak fokusnya ini bernilai negatif ya. Nah, sehingga 1/-15 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen ya. Nah, kemudian yang angka kita kumpulkan dengan angka 1/-15, tanda plus kan menjadi min karena pindah ruas, dikurangi 1/10 sama dengan 1/S aksen ya. Penyebutnya belum sama, disamakan 30 dibagi min 15,
min 2 kali 1 ya min 2 ya, tandanya ini dikurangi 30 dibagi 10 3 kali 1 3. Nah, sehingga S aksen sama dengan tinggal dibalik aja, min 2 min 3 ini kan min 5, berarti 30 dibagi min 5 sama dengan min 6 cm ya. Jadi jarak bayangannya negatif 6, artinya negatif ini berarti bayangannya berada di belakang cermin cembung ya. Jadi negatif ini bayangannya berada di belakang cermin cembung ya. Perbesaran bayangannya S aksen dibagi S, min 6 dibagi 10 ya, 0,6 kali. Jadi perbesarannya 0,6 kali. Loh Pak, kenapa nggak negatif? Ya, perbesaran bayangan ini bersifat mutlak ya, walaupun nanti jarak bayangannya negatif, hasilnya akan tetap positif. Kemudian gambar diagram sinarnya bagaimana? Nah, gambar diagram sinar dari seperti ini ya, dari soalnya tadi bendanya berada di ruang 1. Dengan menggunakan 2 sinar istimewa tadi ya sudah bisa. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin atau titik M akan dipantulkan seolah-olah dari titik M pula. Nah, ini kan dari perpanjangan sinar pantulnya terbentuk titik potong. Nah, titik potongnya ini sebagai indikasi terbentuknya bayangan di ruang tersebut ya, sehingga bayangannya ini berada di belakang cermin ya, berada di ruang 4 ya. Bayangannya berada di ruang 1, karena benda di ruang 4 berarti bayangan di ruang 1 ya. Bersifat maya pasangannya apa? Tegak ya. Jadi maya tegak ya, kalau nyata terbalik, diperbesar diperkecil dilihat dari ruang bayangannya. Nah, ini kan ruang bayangannya di ruang 4, jadi bersifat bayangannya di ruang 1, jadi bersifat diperkecil, sehingga bayangannya di sini bersifat maya, tegak, dan diperkecil ya. Nah, itu tadi anak-anak materi mengenai cermin lengkung ya, ada 2, cermin cekung dan cermin cembung ya. Semoga kalian bisa memahami sesuai dengan tujuannya tadi ya, menjelaskan sinar-sinar istimewa pada cermin lengkung baik itu cekung maupun cembung, dan bisa melukiskan diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung maupun cermin cembung ya. Nah, ya semoga saja, mari kita berdoa ya, semoga saja pandemi ini ya cepat berlalu sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara tatap muka juga ya. Nah, tapi apapun itu kita harus selalu mensyukuri keadaan kita saat ini ya, nah, supaya nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, alhamdulillah ya, ada kuota, kita bisa pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur supaya bahagia. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.